Perjalanan menuju sebuah mahkota tak pernah mudah. Di balik setiap langkah, terdapat tekad kerja keras dan semangat untuk mengangkat nama Indonesia di panggung pariwisata. Kisah inspiratif inilah yang akan kami hadirkan, mengulas perjalanan seorang finalis dalam ajang Miss Tourism Universe Indonesia 2025. Di balik gemerlap panggung ajang kecantikan terdapat perjalanan panjang penuh dedikasi dan perjuangan. Seorang perempuan muda memulai langkahnya dari titik awal hingga akhirnya mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2025, perjalanan menuju ajang Miss Tourism Universe Indonesia 2025 menjadi bukti komitmen dalam mengangkat pesona pariwisata tanah air. Tak hanya menampilkan kecantikan, namun juga membawa misi besar untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke panggung yang lebih luas. Selama masa karantina dan kompetensi, berbagai pengalaman berharga menjadi bagian tak terpisahkan. Mulai dari mengenal lebih dalam keanekaragaman pariwisata hingga membangun rasa bangga sebagai bagian dari generasi penerus bangsa. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, semangat dan tekad menjadi kunci utama untuk terus melangkah. Ajang ini pun hadir sebagai wadah inspiratif bagi generasi muda untuk berani berkarya dan menjadi duta pariwisata yang menginspirasi. Melalui perjalanan ini, terselip pesan kuat bagi perempuan muda Indonesia untuk percaya pada potensi diri dan berani mengambil langkah menuju panggung yang lebih besar. Tim Eljon Media melaporkan. Dan untuk mengetahui update terkini dari ajang tersebut, kami sudah terhubung dengan Lovlia Francisca, Miss Metropolitan Indonesia 2025. Halo, halo Halo, Lovlia, apa kabar? halo, kabar baik Kak. Iya, ini kan sebagai Miss Metropolitan Indonesia 2025 ya, sebuah perjalanan Ya, yang luar biasa tentunya. Tapi boleh cerita sedikit sebenarnya bagaimana nih awal mula perjalanannya bisa sampai terlibat dalam ajang Miss Tourism Universe ini? awal mulanya bisa ikut ajang Miss Tourism Universe 2025 itu aku lihat dari Instagram dan awal mulanya emang aku bukan di pageant. Jadi ini pageant pertama aku gitu Kak. Jadi aku ini adalah seorang public figure yang ingin terjun ke dunia pageant. Jadi dunia pageant itu seperti apa sih? Jadi akhirnya aku mencoba untuk mengikuti pageant pertama kali. Pengalaman apa sih yang membuat paling berkesan dan tentunya bikin makin bangga begitu ya memperkenalkan pariwisata khususnya? Pengalaman selama mengikuti pageant itu banyak banget ya di sini. Kita bisa tahu tentang Indonesia, pariwisata Indonesia, karena kan ini khususnya tourism, tentang pariwisata. Dan selama persiapan prakarantina pun, aku keliling beberapa kota di Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Bogor. Jadi kita membuat video Wonderful Indonesia dan aku ke beberapa kota tersebut. Dan saat menelusuri satu persatu kota tersebut, menurut aku kayak oh ternyata Indonesia tuh ada yang benar-benar sangat-sangat indah dan belum terekspos seperti Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur sendiri mereka memiliki sebuah desa, desa Kampung Adat Todo. Pasti ada beberapa orang yang belum tahu betapa indahnya desa itu gitu. Jadi kayak aku mengangkat beberapa kota seperti Desa Todo dan Bali. Bali sih udah orang-orang pasti udah pada tahu ya Kak gitu. Ya ini kan tentunya menjadi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa dan tentunya tak Iya. terlupakan begitu ya. Tapi di balik semua keseruan itu tentunya ada sebuah tantangan. Apa sih yang selama ini dirasakan selama kompetisi begitu di tingkat nasional dan bagaimana nih cara menghadapinya? Tantangannya yang pasti ada ya. Tantangannya kita diuji mental. Yang paling utama itu mental. Karena selama karantina kita bangun pagi, aku bangun jam 3 pagi untuk persiapan make up. Karena kan kita kegiatan setiap pagi di jam 7 ya, jam 7 jam 8. Jadi kita harus mempersiapkan
Semuanya dari outfit, dari makeup, dari hairdo, pokoknya kita harus tampil secara maksimal karena ingin memberikan yang terbaik sebaik mungkin gitu. Jadi capeknya itu sih dapat banget karena kita selama karantina 1 hari full itu dari pagi sampai pagi lagi. Jadi kita latihan koreografi, catwalk untuk malam grand final sampai jam 1 pagi dan itu baru bisa tidur 1 jam 2 jam terus bangun untuk persiapan makeup lagi ya gitu aja terus selama selama 6 hari gitu. Ya, cukup menantang tampaknya, tapi kira-kira selama perjalanan itu apa nilai atau keunikan mungkin dari Miss Tourism Universe Indonesia ini yang membuat ajang ini penting bagi generasi muda khususnya dalam mempromosikan budaya dan pariwisata lokal? Menurut aku sih Miss Tourism Universe itu bukan cuma ajang kecantikan, tapi juga platform untuk mengenal dan mempromosikan budaya Indonesia secara langsung. Keunikannya ya kita tidak hanya tampil, kita tidak hanya perform di depan banyak orang di panggung, tapi juga turun ke destinasi bertemu masyarakat dan belajar budaya. Jadi kita benar-benar merepresentasikan Indonesia secara nyata bagi generasi muda. Ini penting banget karena mengajarkan bahwa pariwisata bukan sekedar liburan atau destinasi, tapi tentang melestarikan budaya dan membawa cerita Indonesia ke panggung dunia. Nah, apa nih pesan dan mungkin juga ajakan ya untuk perempuan muda di seluruh Indonesia agar berani mendaftarkan diri di Miss Tourism Universe Indonesia 2026? Pesan dan ajakan untuk semua perempuan di luar sana, untuk perempuan muda Indonesia, jangan takut untuk mencoba. Kamu tidak harus sempurna, yang penting berani dan mau berkembang. Ini adalah tempat untuk belajar, membangun kepercayaan diri, dan membawa nama daerahmu lebih dikenal. Berani mulai, karena langkah kecilmu bisa membawa dampak besar. Baik, terima kasih Lovlia Francisca untuk diskusinya hari ini di Prime Report. Selalu selamat bertugas, semangat terus dan jaga Baik, kesehatannya. baik, terima kasih. Ya pemirsa, Prime Report akan segera kembali dengan berita penting lainnya. Tetaplah bersama kami.